semua, selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana keadaan dan kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Untuk itu, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Nah, ada yang udah tahu nggak apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Bener banget, hari ini kita akan belajar tentang komunikasi di tempat kerja. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Petronella Sarifika Dewantari Beke dengan NIM akhir 0050, biasa disapa Nel. Hari ini akan membersamai kalian semua dalam materi komunikasi di tempat kerja. Ada 3 tujuan pembelajaran untuk memenuhi kegiatan pembelajaran pada hari ini, yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi di tempat kerja, mampu menjelaskan lebih rinci jenis komunikasi verbal dan nonverbal, mampu menunjukkan contoh komunikasi yang sopan dan profesional di lingkungan kerja. Materi hari ini sangat penting untuk dipahami karena komunikasi menjadi bagian utama dari setiap aktivitas di kantor. Bayangkan, apa yang jadinya jika kalian bicara kepada atasan dengan suara keras atau ekspresi tidak ramah? Atau pernahkah kalian disalahpahami karena ekspresi wajah kalian? Serta bagaimana cara kalian menyapa tamu kantor secara profesional? Nah, dari 3 pertanyaan ini, adakah yang bisa menjawab atau membagikan pengalamannya? Baik, terima kasih. Jawaban dari ketiga pertanyaan ini akan kita temukan dalam materi tentang komunikasi di tempat kerja. Ada yang tahu nggak apa itu komunikasi di tempat kerja? Nah, untuk memperdalam pengetahuan tentang komunikasi di tempat kerja, mari simak video ini. Komunikasi itu harus 2 arah. Kalau 1 arah, itu namanya khutbah. Kalau dari segala arah, itu ghibah. Dari video tersebut, teman-teman pasti sudah memiliki gambaran tentang apa itu komunikasi di tempat kerja. Jadi, komunikasi di tempat kerja adalah proses penyampaian informasi, ide, atau instruksi antar individu atau kelompok secara efektif dan profesional. Komunikasi yang baik akan membantu kelancaran tugas, membangun hubungan kerja yang harmonis, dan mencerminkan etika kerja. Nah, komunikasi ini dibagi menjadi 2 jenis. Secara umum yaitu dalam jenis komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata baik secara lisan yaitu berbicara langsung atau melalui telepon maupun secara tertulis yaitu seperti menulis laporan, email, atau memo. Komunikasi verbal ini harus jelas, sopan, dan sesuai konteks. Misalnya, ketika menjawab telepon kantor dengan kalimat yang profesional atau memberikan laporan kepada atasan secara lisan atau tertulis. Sebagai contoh kalimat sopan secara verbal yaitu "Selamat pagi, PT Sukses Bersama, ada yang bisa saya bantu?" Atau "Selamat siang Pak, ini laporan kegiatan yang Bapak minta." Sedangkan komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, tetapi disampaikan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, nada suara, serta postur tubuh. Komunikasi ini seringkali menyampaikan pesan yang lebih kuat daripada kata-kata itu sendiri. Sebagai contoh dari komunikasi nonverbal adalah yaitu tersenyum saat menyambut tamu, itu menunjukkan keramahan. Mengangguk saat mendengarkan arahan, ini menunjukkan perhatian. Berdiri tegak saat menyampaikan laporan, ini menunjukkan kesiapan dan hormat. Baik teman-teman,
Jika komunikasi nonverbal bertentangan dengan kata-kata, maka pesan bisa disalahartikan. Misalnya berkata ya, tapi wajah cemberut. Nah, itu pasti sebagai lawan bicara kita akan bingung kan? Ini sebenarnya jawabannya iya atau tidak, setuju atau tidak. Gitu. Untuk itu, komunikasi yang baik akan membantu kalian semua untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan efisien, membangun hubungan kerja yang positif, menghindari konflik atau salah paham, dan menunjukkan sikap profesional dan etika kerja yang baik. Jadi, semuanya diharapkan untuk menggunakan komunikasi baik secara verbal maupun non-verbal dengan baik dan benar di situasi yang baik dan benar sesuai dengan apa yang kita maksud dan apa yang ingin kita katakan. Nah, teman-teman, kita sudah mempelajari bahwa komunikasi itu bukan sekedar berbicara, tapi juga bagaimana kita bersikap saat menyampaikan pesan. Ingat, kata-kata yang sopan ditambah ekspresi yang ramah adalah komunikasi yang profesional. Maka, dari materi kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas, yaitu teman-teman diharapkan untuk membuat sebuah dialog singkat antara pegawai dan atasan, minimal 4 baris percakapan di mana harus mencakup komunikasi verbal dan non-verbal. Tugas ini bisa ditulis di buku atau diketik, atau bisa juga dibuat dalam video singkat. Tugas akan dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jam pelajaran pada minggu depan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ada beberapa pertanyaan refleksi, yaitu apa hal baru yang kamu pelajari dari materi pada hari ini? Apakah kamu sudah menerapkan komunikasi sopan saat berbicara dengan guru dan teman? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita tutup dengan doa agar ilmu hari ini menjadi berkah dan bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Selamat pagi.